Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya, Amanda Aimerani, akan menjelaskan materi mengenai kodifikasi akad dan produk pada bank syariah. Apa sih kodifikasi akad dan produk pada bank syariah? Mari kita lihat video penjelasannya. Kodifikasi akad dan produk pada bank syariah dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga pelayanan jasa. Penghimpunan dana adalah kegiatan lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito atau surat berharga lainnya. Produk dan akad pada penghimpunan dana dibagi menjadi tiga. Yang pertama, giro syariah. Giro syariah, akad yang terdapat pada giro syariah yaitu yang pertama akad wadiah. Akad wadiah adalah perjanjian penitipan oleh nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sohibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang kedua yaitu tabungan syariah. Akad yang terdapat pada tabungan syariah sama dengan akad yang terdapat pada giro syariah, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Yang ketiga yaitu deposito syariah. Akad yang terdapat pada deposito syariah yaitu akad mudharabah. B. Penyaluran dana. Penyaluran dana dalam bank syariah sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memakai dana yang telah dikumpulkan bank syariah dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Produk dan akad pada penyaluran dana dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Yang kedua, pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah di mana bank menempatkan dana sebagai modal usaha nasabah dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu pembiayaan atas dasar akad murabaha. Murabaha adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Yang keempat, pembiayaan atas dasar akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad. Yang kelima yaitu pembiayaan atas dasar akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang keenam adalah pembiayaan atas dasar akad ijaroh. Akad ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang ketujuh yaitu pembiayaan atas dasar akad qard. Al-qard adalah suatu akad pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada bank syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.
Yang ke-8 yaitu pembiayaan multijasa. Yang C yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa pada bank syariah merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Produk dan akad pada pelayanan jasa dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu wakalah atau akad perwakilan. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua belah pihak. Wakalah umumnya diaplikasikan pada bank syariah untuk melakukan transfer, clearing, lalu lintas giro, dan inkaso. Yang kedua, kafalah atau akad jaminan. Kafalah adalah akad jaminan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kafalah umumnya diaplikasikan bank syariah untuk membuat garansi bank atas suatu proyek, partisipasi dalam tender, atau pembayaran lebih dahulu, dan penerbitan letter of credit. Yang ketiga yaitu al-hawalah atau anjak piutang. Al-hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang dari satu pihak ke pihak lainnya. Al-hawalah diaplikasikan bank syariah pada transaksi anjak piutang atau factoring. Yang keempat yaitu arahan atau gadai. Arahan adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan uang sebagai jamin penggantinya. Akad rahan umumnya digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Yang kelima yaitu al-saf atau jual beli mata uang. Al-saf adalah transaksi jual beli mata uang asing yang berbeda seperti rupiah dengan US dollar, rupiah dengan euro. Saf digunakan dalam bentuk baik uang kartal maupun uang dinar. Di sini saya akan memberikan contoh produk pada bank syariah, yaitu produk pembiayaan modal kerja atas dasar akad mudharabah. Pembiayaan modal kerja sendiri adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja calon nasabah atau nasabah. Proses pembiayaan produk modal kerja di Bank Syariah Mandiri atau BSM sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dengan membawa perlengkapan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah. Karena pembiayaan mudharabah harus diberikan kepada sebuah perusahaan, maka calon nasabah harus membawa persyaratan yang ditentukan oleh Bank Syariah yang meliputi bukti legalitas permohonan, bukti legalitas usaha, dan bukti legalitas agunan seperti yang telah dijelaskan. Yang kedua yaitu dokumen dari nasabah akan sampai pada unit bisnis untuk dilakukan pengajuan pembiayaan yang kemudian dilakukan proses analisa data oleh FCLA atau Financing Compliance and Legal Admin. Untuk pengecekan kelengkapan pembiayaan nasabah, penerbitan SP3, keputusan atas permohonan pembiayaan nasabah. Yang ketiga, setelah analisa dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pemutusan oleh pejabat yang berwenang, memutus pembiayaan atau komite. Apakah komite menyetujui atau tidak pembiayaan yang diajukan tersebut? Yang keempat, SP3 merupakan surat penawaran pemberian pembiayaan kepada nasabah atas pembiayaan yang akan diberikan. Di dalamnya terdapat struktur pembiayaan, agunan, asuransi, syarat-syarat akad, pencairan, dan syarat lainnya. Bila calon nasabah menyetujui atas struktur-struktur dan syarat-syarat tersebut, kemudian dilakukan penandatanganan SP3. Yang kelima, setelah penandatanganan SP3 oleh nasabah, maka dokumen yang ada akan diproses kembali di bagian reviewer area financing operation. Apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang ditentukan oleh komite atau belum? Yang keenam, jika semua dokumen nasabah telah memenuhi syarat-syarat akad yang ditentukan oleh komite,
atau pejabat yang berwenang, maka akan dilakukan penandatanganan persetujuan akad oleh nasabah. Untuk melakukan pengikatan akad yang telah terjadi, proses selanjutnya akan dilakukan order akad notaris. Yang ketujuh, dokumen-dokumen akan dikembalikan pada unit bisnis untuk dibuatkan suatu berkas guna memenuhi syarat pencairan pembiayaan. Yang kedelapan, jika unit bisnis sudah membuat berkas untuk memenuhi syarat cair, dokumen atau berkas akan masuk kembali ke area financing operation atau AFO. Yang kesembilan adalah proses yang terakhir, realisasi pembiayaan, yaitu tahap dilaksanakannya oleh LPDC atau Loan Processing and Document Quantity dengan ketentuan syarat-syarat pencairan telah dipenuhi oleh nasabah. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.